Ya, wes. Belum kita pakai bonjolnya. Ya. Mas Heri, mantap, luar biasa. Bagus banget, mantap, 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 Jatan Ras. Jatan Ras. Baik, untuk case yang pertama yang terjadi di Tembalang, tepatnya di Taman Metese, samping Puskesmas Rawasari, Kelurahan Metese, Tembalang, Kota Semarang. Peristiwa ini adalah peristiwa kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh setidaknya 13 orang pelaku, di mana saat ini sore ini di tempat ini sudah dihadirkan 7 pelaku. Pelaku itu antara lain Niko, angkat tangan. Niko, kemudian Muhammad Abdul Muiz, kemudian Muhammad Abdul Aziz, Satrio, Fazal, kemudian Luluk Arfian, dan tersangka Andre William. Ya, ketujuh orang ini adalah bagian daripada 13 pelaku yang mengakibatkan korban atas nama Eko Ahmad Aryadi meninggal dunia. Adapun kronologis dari peristiwa ini adalah pada saat sebelum kejadian, korban bersama 2 rekannya sedang berada di Taman Metese. Kemudian tidak berselang lama pelaku ini datang. 13 orang ini untuk mencari salah satu saksi yang ada di situ. Saksi atas nama Ayub Januar Rahman. Nah, ketika mereka datang kemudian terjadi cekcok dan perselisihan mulut, kemudian dilanjutkan dengan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban oleh para pelaku ini. Kira-kira gitu kronologis peristiwa dari kasus yang terjadi di Taman Metese pada minggu dini hari kemarin. Kasus ini kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah, Subdit Jatan Ras dengan Satuan Reserse Polrestabes Semarang, unit Resmob, dan tidak lebih dari 24 jam para pelaku ini sudah berhasil diamankan. Untuk case pertama ini ada pertanyaan. Baik, untuk itu saya akan bertanya kepada para pelaku. Tersangka pertama atas nama Muhammad Abdul Aziz. Kasih mic. Muhammad Abdul Muiz maksud saya. Ya.
Atau siapa yang mempunyai perselisihan antara dari tersangka ini dengan korban? Angkat tangan. Siapa yang punya permasalahan pokok? Masalah pokok. Yang punya masalah pokok siapa? Kenapa saksi kedua dicari oleh kalian? Siapa yang punya masalah? Said, Pak. Said. Iya. Said ada di sini? Said. Said Fazal. Pertama kan yang mencarinya ya Ayub, 3 saudara Ekonya. Tapi yang Iya betul. yang berada adalah Yang saudara Ekonya. Oke, pertanyaan saya, dengar pertanyaan saya. Saudara tersangka Said Fazal kan ke situ dalam rangka mencari Ayub kan? Ayub Janwar Rahman, betul? Nah, pertanyaan saya adalah mengapa Ayub Janwar Rahman itu kamu cari? Itu kan saya ada selisih paham sama Selisih paham. salah. Selisih Ya, pahamnya seperti apa? salah. Ya, saya ke status di WA. Status WA-nya siapa? Saya Status WA-mu. Ya. Isinya apa status WA-mu? isinya kalau nggak mau kumpul lagi ya nggak apa-apa. Nah itu kan nyindir sana Pak. Nyindir Ayub. Ya gerombolannya. Lah dikira kemudian? antri saya nyindir dia. Lah saya langsung tak jelaskan. Aku tidak nyindir kamu Dri. Lah aku nyindirnya itu gerombolannya. Ayo kalau nggak percaya itu loh orangnya ada di taman. Nah, langsung lalu? taman. Lah memang Ayub Janwar protes atas statusmu di Enggak, yang medsos. yang protes antrinya. Andri mana Andri? Kamu protes atas atas status dari si temanmu ini? Protesnya kenapa? Pakai mic. Saya kan nggak pernah main gitu loh Pak. Nah kok dia buat status itu kan saya pertamanya seleknya sama Said. Nah terus Said ngejak kalau nggak percaya ngejak ke Taman Metasia nyari Ayub itu Pak. Ya. Lalu terus apa kaitannya antara statusnya dia dengan korban si Ayub? Apa kaitannya? Kan yang kamu tidak setuju dengan pernyataan dia di Iya, statusnya. Iya, Pak. Harusnya kan kamu yang ribut, toh, bukan Iya, kepada. saya aslinya ributnya sama Said. Saidnya itu menjelaskan kalau statusnya itu bukan buat saya, buat si Ayub. Si Ayub. Oh, Pak. Terus diajak ke sana sama Said. Nah, mencari Ayub. Terus Terus apa kaitannya? Mau lihatin aja Pak. Oke. Kalau biar kira tidak macet. Kalau dikira biar gak dikira ngada-ngada lo. Oke. Berarti statusmu itu kau tujukan kepada Ayub, yang tersinggung dia. Enggak mau ngeliatin aja kalau orangnya taruh di situ biar Yeah. kira enggak membuat. Oke. Jadi status di medsos itu kau tujukan kepada Ayub, tapi yang tersinggung dia, kan begitu? Iya. Yang tersinggung temanmu. Iya. Nah, akhirnya kau datangin si Ayub. Iya. Rame-rame ada 13 orang. Ya cuma ada kan mau ngeliatin aja loh. Nah, hanya ingin melihat. Iya. Mau jelaskan. Nah, terus kenapa kemudian ada terjadi kekerasan? Ya kalau itu Kan hanya ingin melihat. ya pas mau datang kan itu ada yang Atau begini, kan cukup kau jelaskan ke dia, status saya ini bukan saya tujukan kepada kamu, saya tujukan kepada orang lain. Kenapa harus rame-rame mendatangi si korban di Taman Metese? mau ngeliatin aja. Mau melihatin aja? Iya, kalau biar saya kira nggak bohong. Oke. Akhirnya, terus kenapa terjadi pengeroyokan? Itu Kita kesini. Nah itu kan saya datang ke sana mencari Ayub Pak. Nah Ayub itu nggak ada. Lah, Terus si korban itu Eko. si Eko itu malah menantang teman saya Pak. Namanya si Acong itu yang menusuk. Acong. Oke, Acong belum tertangkap. Nah itu malah apa tuh? Ekonya itu ngeserong terus gitu loh Pak. Nantang terus. Kamu nggak usah nyari Ayub Mas. Kamu berkelahi aja sama saya.
Gitu. Apa korbannya bilang begitu. Akhirnya diladenin sama si Acong. Berkelahi. Tapi bukan nantangnya berkelahi, bukan ditusuk toh? Iya, Pak. Terus kenapa ditusuk? Nah, saya juga nggak tahu kalau Acong itu bawa pisau, Pak. Oke. Baik, kira-kira begitu ya? Iya, Pak. Di Solo. Nah, kenapa kok sampai ditangkap di Solo? Kabur, Pak. Loh, katanya diajak berantem berani, begitu habis ini orang kabur. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, Pak, ada warning Pak untuk yang masih DPO Pak, barangkali Pak. ya tentu nanti berikutnya. Yang Muhammad Aziz, mana? Ditangkap di Solo. Ngapain kamu di Solo? Oh, Andre yang Ya, kabur sama Andre, Pak. selain kamu yang diajak siapa lagi? Bongo, Pak. Mana Bungo? Said, Pak. Berarti bertiga kalian ini kabur ke Solo. Iya, Pak. Kenapa kabur? Ya saya diajak, Pak. Diajak terus Diajak gelut, ikut gelut, diajak musuh orang ikut musuh, diajak kabur ikut kabur. Sekarang diajak masuk penjara. Mungkin bisa ditunjukkan file lain dari peristiwa Matese dari admin. Ya, di pojok atas itu kelihatan kok ada yang melakukan penusukan. Karena korban itu menerima 14 kali tusukan. Dari hasil pemeriksaan medis ada 14 kali tusukan pada tubuh korban. Baik, terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan DPO atas nama Suryo, DPO atas nama Edwin alias Acong, DPO atas nama Dodi Setiawan, Agung Mulia, kemudian Nicholas dan Yoga alias Bebek. Pada kesempatan ini kami mengimbau kepada bersangkutan untuk segera menyerahkan diri. Karena peristiwa ini sudah jelas, terang. Pada kesempatan pertama tidak lebih dari 24 jam kami himbau untuk menyerahkan diri. Itu untuk peristiwa pertama. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Pak Kapolres, itu yang pelaku penusukannya itu satu orang atau ada pelaku? Selain Acong, siapa lagi melakukan penusukan? Yang kalian tahu, yang depan saya? Oke, dari hasil pemeriksaan Muhammad Abdul Boges, mana Boges? Nah, ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong, betul ya? Ya. Kemudian Niko juga melakukan penganiayaan dengan tangan kosong. Ini perannya. Kemudian Lulu Arfan, mana Lulu? Royan, apa peranmu? Apa yang kamu lakukan? Memukul. Kemudian Andre William, paving. Paving sebesar apa? Oh, ini ya. Paving yang dilemparkan ke arah mana? Punggung, bukan kepala. Maunya ke kepala tapi kenanya punggung. Ya. Kemudian Abdul Aziz, perannya menginjak-injak, betul, menendang. Abdul Aziz, pukul, menendang ke arah tubuh korban. Kemudian Bongo, paving juga. Ini ada 2 paving, satu oleh tersangka Andre, satu oleh Bongo. Kira-kira gitu peran dari masing-masing pelaku. Okay. Kalau latar para pelaku apa Pak? Apakah mereka pelajar atau pekerja atau pengangguran? Tersangka pertama Niko, 24 tahun. Mana Niko? Apa pekerjaanmu? Parkir Pak. Tukang parkir. Di mana? Di luar Pak. Johar. Iya Pak. Oke, tukang parkir. Yang kedua Muhammad Abdul Aziz Boges. Pekerjaanmu apa? Kuli bangunan Pak. Kuli bangunan. Kemudian Abdul Aziz. Yang ketiga Muhammad Abdul Aziz. Koperasi, Pak. Apa pekerjaannya?
Koperasi. Bang Didel. Debt collector. Kolektor. Iya. Bang Titil, Pak. Bang Didel Oke. apa debt collector? Satrio. Yang tegas itu Satrio mana? Katakan. Ya. Serabutan. Oke. Kemudian yang kelima Bongo. Bongo. Nganggur, Pak. Pengangguran. 27 tahun kok masih pengangguran? Yang baru keluar, Pak. Baru keluar dari Parkir, Pak. dari LP. Parkir. Parkir, sebelumnya tukang parkir. Iya. Kemudian Lulu Royan, pekerjaannya apa? Ya, serabutan juga. Oke. Kemudian Andre William, koperasi. Bang Didel. Ini staff. Dikenakan pasal 170 KUHP, kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggalnya atau korban jiwa. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Karena dia 12 orang jadi setahun. Kemudian ini paving block. Agak nganan dikit Mas. Pisaunya nggak ada. Pisaunya belum diketemukan karena milik tersangka Acong yang sedang dalam pencarian anggota. Wah, sekali resik.